Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Suara Dakwah Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita kali ini yakni menindaklanjuti yang kemarin dibahas oleh KUH Taman, yakni terkait dengan konsep bersyukur. Datang pada pertemuan kali ini yakni dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Ustadz Ahmad Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya. Yang kedua Bapak Ustadz Sumarno. Beliau berdua ini dari KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Langsung saja menindaklanjuti tema yang kemarin dibahas oleh pendahulu kita, yakni konsep tentang syukur. Bisa nanti disampaikan oleh dua narasumber ini bagaimana aplikasi atau menerapkan konsep syukur dalam kehidupan sehari-hari, yang mana konsep awalnya yakni dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kita harus bersyukur. Nah, bagaimana untuk menanggapi hal itu Bapak Ustadz Akbar? Monggo. Sebelumnya saya jadi P3K ini tahun 2023, yakni di Mangkat pertama itu di Jombang, Kecamatan Mojowarno. Jadi setelah itu ada kabar untuk dikembalikan lagi di Sidoarjo. Jadi ya sekarang diri saya di KUA Taman Sidoarjo, yaitu saya bersyukur sekali bisa kembali lagi di lahir saya di Sidoarjo. Karena saya lahir di Sidoarjo ya, jadi di rasa syukur saya di Taman ya mungkin ya panjaan sama lencang-lencang gitu. Ulasan terkait dengan Bapak Ustadz Akbar. Yang kedua kita ke Pak Sumarno. Beliau ini juga dari KUA Taman. Menurut panjenengan bagaimana konsep bersyukur yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan dalam amalan ibadah atau hal-hal yang lain yang bisa dicontohkan terkait dengan konsep bersyukur ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena telah diberikan nikmat iman dan Islam pada kita sehingga kita bisa menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Jadi terkait dengan yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya kita sudah sampai titik menjadi pegawai P3K ini suatu anugerah yang luar biasa, apresiasi dari Kementerian Agama kepada kita, sehingga ketika kita dulu mungkin waktu honorer nggak menyangka bisa sampai detik ini kita diangkat. Ya, kita ikuti alur bagaimana kita menjalankan tupoksi kita sebagai pegawai honorer. Memang dari awal dulu ketika saya daftar itu awalnya memang coba-coba ya, saya sama istri berharap nantinya ketika kita daftar kita mungkin salah satu ada yang lolos, tetapi alhamdulillah kita sama-sama lolos ke honorer hingga jenjang P3K. Ini saya rasa suatu anugerah yang luar biasa oleh Allah kepada saya, kepada keluarga saya, sehingga kalau kita nggak bersyukur kepada Allah, tentunya kita menjadi manusia yang sangat-sangat zalim sekali. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sebagai ungkapan rasa syukur ketika kita diangkat adalah bagaimana tugas kita sebagai orang tua, khususnya karena memang saya ini kan punya prajurit yang banyak ya, anak yang empat. Anaknya 4. Ya, anaknya 4. Alhamdulillah, banyak anak banyak rezeki. Insya Allah kayak gitu. Jadi
sebagai ucapan rasa syukur kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu anak-anak yang beriman dan bertakwa. Makanya dari awal kita harus punya rumusan anak kita itu nanti mau kalau besar mau jadi apa. Kalau kita istilahnya pengen anak yang baik, otomatis kita harus punya program-program untuk mengarah mereka ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sebelum itu Pak Ustadz Umar, belum lebih jauh kepada nanti konsep anak dan sebagainya. Berarti panjenengan tadi menjelaskan terkait dengan bagaimana rasa syukur terhadap ketetapan menjadi seorang pegawai, begitu ya, dari perjalanan hidup yang mana dari tahun berapa honorernya? 2017 honorer sampai tahun 2019 kemudian diangkat lagi menjadi pegawai honorer lagi sampai 2023. Berarti September itu terima ada 6 tahun ya perjalanannya, 6 tahun kurang lebih 6 tahun ini Bapak Sumarno kebetulan dengan istrinya juga honorer, jadi berangkat dari nol bersama-sama. Kemudian sekarang Bapak Umar ditempatkan di Kawah Taman, untuk istrinya di luar pulau ya Mas ya. Di luar pulau, di mana ini? Di daerah Bangkalan. Daerah Bangkalan. Terus berarti long distance ini ya, LDR ya bahasa anak mudanya ya. Ya seperti itu. Berarti LDR. Berarti kita meskipun apapun ketetapan Allah terkait dengan ke depan kita seperti apa, pekerjaan kita, apalagi diangkat menjadi P3K ASN Kementerian Agama ini tidak mudah untuk masuk pada lingkup ini. Banyak orang di luar sana juga menginginkan untuk menjadi seorang pegawai Kemenang. Betul. Ya, jadi yang sudah dilalui Bapak Sumarno ini suami dan istri, laki-laki perempuan, berangkat dari nol, kemudian sekarang alhamdulillah sudah sukses bersama, meskipun dari jarak waktu LDR kalau bahasa anak mudanya, tapi apalah jarak kalau hati tetap berdekatan, begitu ya. Siap. Baik, itu terkait dengan konsep pelaksanaan ya. Sekian podcast kita kali ini, semoga nanti membawa manfaat bagi kita semua, pada khususnya dan umumnya bagi para pendengar suara dakwah penyuluh agama Islam. Amin. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Terima kasih kepada narasumber Bapak Akbar Ahmed dan Bapak Sumarno. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan dalam hidup. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.